Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Oke, slide selanjutnya. Isi kelompok itu Asya Adelia Rizky, Nita Puspitasari, dan Siti Fadila Handayani. Oke. Ini topik yang akan dibahas itu ada tugas perkembangan, dan perkembangan merupakan hasil kematangan atau maturity dan belajar. Tugas-tugas perkembangan, menurut Havik Hertz, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tuanya atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan antara lain perkembangan fisik, kekuatan dan energi, kecerdasan, kesempatan untuk belajar, bimbingan belajar, motivasi belajar, dan kreativitas. Next. Sumber tugas perkembangan, itu menurut Havik Hertz, terdapat 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu, tuntutan masyarakat secara kultural, seperti membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Yang ketiga, tuntutan dari organisasi dan cita-cita individu sendiri atau psikologis yang sedang berkembang itu sendiri. Contohnya memilih teman dan pekerjaan. Terus yang keempat itu ada tuntutan norma agama. Next. Tugas-tugas perkembangan dibagi menjadi beberapa fase perkembangan, yaitu ada usia 0 sampai 6 tahun, di mana tugas-tugas perkembangan pada usia bayi sampai kanak-kanak. Usia 6 sampai 12 tahun itu tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak sampai remaja. Lebih dari 12 tahun tugas-tugas perkembangan pada masa remaja sampai dewasa. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anin. Fase pertama dari usia 0 sampai 6 tahun. Tugas-tugas perkembangannya adalah yang pertama belajar berjalan, kedua belajar makan makanan padat, ketiga belajar berbicara, keempat belajar buang air kecil dan buang air besar, kelima belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, keenam mencapai kestabilan jasmani yang fisiologis, ketujuh membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, kedelapan belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, dan yang kesembilan belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Next. Berikutnya fase perkembangan usia 6-12 tahun. Tugas-tugas perkembangannya adalah yang pertama belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Yang keempat belajar memainkan peranan sesuatu dengan jenis kelaminnya. Yang kelima belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Keenam belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Ketujuh mengembangkan kata hati, kedelapan belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, yang kesembilan mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Selanjutnya akan dibaca oleh Hasya. Selanjutnya ada perkembangan pada lebih dari 12 tahun. Tugas-tugas perkembangannya adalah satu, menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi, interpersonal, dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar prinsip atau falsafah hidup. Yang ketujuh, mampu meninggalkan masa kanak-kanaknya. Yang kedelapan, mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita. Next, perkembangan merupakan hasil kematangan, maturity, dan belajar. Definisi kematangan, maturity, dan belajar. Istilah kematangan yang dalam bahasa Inggris disebut maturity, yang merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur tingkah laku individu. Sedangkan belajar, menurut Elizabeth B.
Turlock, yaitu learning is development that comes from exercise and effort. Top learning children acquire a competence in using their hereditary resource. Jadi belajar ialah perubahan yang terjadi melalui latihan atau usaha. Dengan belajar, itulah anak memiliki berbagai kemampuan, pengetahuan, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, semua aspek perkembangan yang diperoleh si anak itu terjadi karena belajar. Tanpa belajar, anak tidak aliran perkembangan. Dalam beberapa teori-teori yang mempengaruhi perkembangan, menyatakan yang pertama teori konvergensi, atau disebut dengan perkembangan seseorang merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang kedua, teori naturalisme, adalah perkembangan seseorang terutama ditentukan oleh faktor alam, bakat pembawaan, keturunan, termasuk di dalamnya kematangan seseorang. Lalu yang ketiga, teori empirisme, yaitu perkembangan seseorang terutama ditentukan oleh faktor lingkungan tempat anak itu berada dan tumbuh kembang. Yang keempat, ada teori nativisme, yaitu perkembangan semata-mata ditentukan oleh pembawaan yang dibawa sejak lahir. Perkembangan merupakan hasil kematangan atau maturity dan belajar. Berdasarkan teori aliran perkembangan, dapat disimpulkan tanpa adanya unsur kematangan perkembangan sulit untuk diwujudkan. Dan adanya kematangan juga diperoleh dari belajar. Karena dengan belajar, seseorang akan lebih matang dalam bidang yang digelutinya. Kematangan dan belajar merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam proses perkembangan manusia. Kesimpulan, tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan individu pada fase kehidupan tertentu. Apabila tercapai akan merasa bahagia dan apabila gagal akan kecewa serta merasa kesulitan di fase berikutnya. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan ialah perkembangan fisik, kekuatan dan energi, kecerdasan, kesempatan untuk belajar, bimbingan belajar, motivasi belajar, dan kreativitas. Yang ketiga, tugas-tugas perkembangan dibagi menjadi beberapa fase perkembangan, yaitu saat usia 0-6 tahun, 6-12 tahun, dan setelah 12 tahun. Lalu ada 4 teori aliran perkembangan, yaitu teori konvergensi, teori naturalisme, teori empirisme, teori nativisme, dan terakhir berdasarkan teori aliran perkembangan dapat disimpulkan tanpa adanya unsur kematangan dan belajar perkembangan sulit untuk diwujudkan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, di layar aku ada 4 orang ya. Soalnya nih kan yang presentasi 4 orang. Jadi yang nanya 4 orang itu ada Dian, Septi, Najma, sama Mayrita. Pertanyaan akan dijawab melalui WhatsApp. Sekarang boleh keluar. Terima kasih semua. Terima kasih, Mei.